Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Musa Jateng TV. Saat ini kita berada di ruang Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Grobogan dan kita akan bincang-bincang sebentar berkaitan dengan ADMP atau Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini terus semangat-semangatnya bergulir di bawah atau di tingkat desa. Langsung kita bincang. Di sebelah kiri saya ada beliau Pak Hasan Awal selaku Kepala Dinas Koperasi dan didampingi Bapak Nur Iksan selaku Kabid Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Operasi Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Grobogan. Langsung Pak Kadin bisa disampaikan ke pemirsa Jateng TV sampai Grobogan sejauh mana perkembangan KDMP yang ada di Kabupaten Grobogan. Pak Kadin, silakan. Oke, terima kasih yang saya hormati rekan-rekan dari media, Pak Imam maupun Pak Puji, juga Pak Nur. Pak Nur itu dua kedudukannya, satu sebagai Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, dan kedua beliau juga sebagai Ketua Dekopida Kabupaten Grobogan sebagai Wadah Gerakan Koperasi. Berkaitan dengan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih, kami dari Dinas Koperasi UKM maupun dari Dekopinda bersama-sama membantu merealisasikan program dari pemerintah pusat melalui Impres Pak Prabowo baik nomor 9 maupun nomor 17 terutama yang terakhir nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan gerai ataupun kantor Koperasi Desa Merah Putih ataupun Kelurahan Merah Putih. Kami informasikan bahwa sampai saat ini untuk Kabupaten Grobogan itu ada sejumlah 280 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Namun yang sudah memberikan semacam laporan tempat yang akan dibangun gerai ataupun gudang kantor koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu sudah 255, sehingga kurang 25 yang belum memberikan laporan atau memberikan klarifikasi tempat yang akan dibangun. Sementara yang dari 255 itu 107 yang dalam proses bangun. Ini informasi kita dapat dari rekan-rekan Kodim yang kebetulan menjadi pendamping dan juga pengawas pelaksanaan pembangunan gerai ataupun gudang Koperasi Desa Merah Putih. Yang saya agak bingung Pak Imam juga Pak Puji, ternyata dari sekian Koperasi Desa Merah Putih itu ada yang mengundang kami baik dari Dinas Koperasi maupun Dekopinda untuk menyelenggarakan RAT. Jadi saya berpikiran juga paling yang karena gedungnya juga belum ada, baru proses bangun tapi sudah menyelenggarakan RAT. Ternyata setelah kami pelajari bukunya itu sudah ada jalan unit usaha simpan pinjam. Oke. Makanya pada tanggal 4 Januari kemarin kami bersama Koperasi Merah Putih Desa mana Pak? Nah kebetulan undangan yang kami terima dan buku RAT-nya itu Desa Manusari, Kecamatan Megawanu. Kebetulan dilaksanakan di gedung evakuasi bencana hari Minggu Minggu tanggal 4 Januari 2025 kemarin. Dan alhamdulillah ternyata pesertanya juga antusias. Musbika juga diundang, ada Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak dan Rawil, dan juga Dekopinda, dan juga kami dari Dinas. Demikian juga di Dispermasdes, walaupun agak telat kemarin tapi kelihatannya juga datang. Dan dalam dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban itu ternyata sudah sungguh-sungguh. Ternyata beliau-beliaunya itu juga paham, demikian juga dengan administrasinya. Ini membanggakan bagi kami. Ternyata dengan pemberian BIMTEK yang hanya sehari kemarin ya Pak Nur, walaupun ada 12 angkatan, ditambah dari provinsi 6 angkatan, itu paling tidak punya bekal mereka untuk mengelola koperasi itu. Yang jelas dari Pak Kadesnya itu luar biasa. Pak Kadesnya itu dalam memberikan support kepada Koperasi Desa Merah Putih baik pengurus dan juga pengawasnya. Apalagi beliau juga selaku koordinator pengawas. Nah, di samping itu Pak Imam, mungkin dari Pak Nur, karena ada sebagian surat yang kami disposisi ke Pak Nur, ada beberapa desa juga koperasi desa yang menghendaki
menyelenggarakan RAT? Coba Pak Nur, mungkin bisa ditambahkan. Oh ya, sedikit menambahkan. Jadi yang jelas Koperasi Desa Merah Putih ini adalah salah satu bentuk program dari pemerintah yang masuk dalam kategori program strategis nasional. Dan kami juga banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini berjumlah 275 desa dan 5 kelurahan, yang kemarin Desa Mangunsari, Kecamatan Tegowanu, alhamdulillah kemungkinan itu adalah satu-satunya KDMP nomor 1 se-Indonesia, nomor 1 se-Indonesia yang telah melaksanakan RAT, yaitu KDMP di Mangunsari Tegowanu. Bahkan pengurusnya, Pak Lurahnya yang luar biasa supportnya kepada koperasi, sehingga bahkan berencana mau mengundang Pak Menteri, Pak Imam sama Pak Puji, katanya dia berkeinginan seperti itu. Ya, itu semangat mereka, kita hargai. Kemudian yang kedua, memang ini sudah ada 3 yang masuk, jadi mereka bersemangat untuk melaksanakan RAT, dan tujuannya memang itu supaya benar-benar nanti indikator kinerja utama dinas koperasi dalam rangka untuk mewujudkan koperasi berkualitas, salah satunya lewat RAT, bisa terwujud. Yang sudah masuk itu Sumber Agung di Ngaringan, kemudian di Kecamatan Tegowanu, Desa Kedung Wungu 1, kemudian di Gubuk 1, itu yang kemarin sudah minta untuk dibimbing dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan. Itu mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Pak Nur, ada undangan dari KDMP Desa Merabu, oh ya, Kecamatan Tangguharjo, oh itu juga mengundang kita. Ya, dan mungkin perlu kami sampaikan juga kepada Pak Imam, Pak Puji, dan Bapak Kepala Dinas. Alhamdulillah laporan dari BA dan juga PMO ini Kabupaten Grobogan ini adalah nomor 1 saya diterima, dalam arti secara kelembagaan dan administrasi sudah 100% untuk koperasi desa kelurahan Merah Putih di Kabupaten Grobogan, sehingga bisa menjadi percontohan untuk kabupaten-kabupaten yang lain. Bahkan juga sudah diundang ke Semarang kemarin PMO dan juga beberapa teman-teman bisnis asisten untuk bisa mensupport kabupaten yang lain supaya bisa 100% dalam hal kelembagaan maupun usaha yang dijalankan. Mungkin itu. Ya. Kalau melihat SK diterbitkannya KDMP ya, itu kan kalau saya itu kan sekitar baru 6 bulan ya Pak ya. 6 bulan. Tetapi ada beberapa desa yang sudah berani menjalankan RAT. Itu menurut Pak Iksan gimana selaku Kabid Kelembagaan dan Pengawasan termasuk Pak Kadin, itu memang dibolehkan? Kalau memang dibolehkan, itu mungkin catatan perlu dikasih ribet sehingga desa-desa lain itu bisa mencontohnya, atau seperti apa Pak Iksan? Terima kasih Pak Imam, dan mohon izin kepada Bapak Kepala Dinas. Yang jelas sesuai dengan Undang-Undang 2592 Perkoperasian, bahwa koperasi itu diwajibkan 1 kali dalam 1 tahun untuk melaksanakan rapat anggota. Itu meskipun dia baru berumur, iya, tidak apa-apa gitu? Iya, tidak apa-apa. Walaupun dia berumur 6 bulan misalnya, atau 3 bulan pun, maka harus melaksanakan RAT, dan RAT yang paling tepat itu ya Januari, Februari, Maret. 3 bulan itu kategorinya kalau sesuai dengan penilaian kesehatan koperasi nilainya 100 Pak Imam. Gitu. Dan kalau melihat semangatnya di Desa Mangunsari Tegowanu yang baru berusia 6 bulan, ternyata mereka juga mampu. Kan ada lain kan, juga banyak lah kalau saya melihat di koperasi-koperasi itu yang kadang-kadang belum pernah melakukan RAT. Kalau toh RAT kan juga ada kepaksaan, bahkan ada surat teguran dari dinas. Artinya KDMP itu ke depan itu seperti apa Pak Iksan? Kalau melihat semangatnya teman-teman kita yang ada di desa untuk mengelola koperasi ini. Saya cukup optimis terhadap semangat dari teman-teman KDMP se-Kabupaten Grobogan, karena dari lihat antusias pada saat pelaksanaan Bintek 2 kali, baik dari dana APBD kemudian dari Dekon dari provinsi, itu teman-teman antusias sekali. Dan yang kedua, saya melihat semangat untuk melaksanakan RAT-nya cukup kuat. Satu itu.
Yang kedua juga semangat untuk mengakses semua mitra dari Simkopdes, itu mereka juga sudah luar biasa semangatnya. Ya semoga saja ini salah satu bentuk langkah awal untuk kemajuan koperasi Desa Merah Putih yang ada di Kabupaten Grobogan. Dan mungkin kami juga perlu menyampaikan mohon dukungannya Pak Imam, Pak Puji, terutama bagi teman-teman pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan itu untuk bisa mensupport teman-teman, karena tanpa support dari pemerintah desa khususnya itu juga agak kurang greget, kurang sempurna. Tapi kalau mendapatkan support, insya Allah luar biasa nanti kemajuan koperasi Desa Merah Putih. Mungkin terakhir Pak Kadin, Pak Iksan, ini kan agar masyarakat tidak pesimis bahwa KDMP itu ke depan tetap berhasil, ada harapan. Dan ini sudah terbukti ya di Desa Mangunsari Tegowano itu meskipun SK-nya baru 6 bulan, dia semangat untuk mengadakan RAT. Itu harapannya seperti yang saya sampaikan ke masyarakat yang selama ini ada beberapa yang pesimis, nanti katanya kalau koperasi itu kan identik dengan macet gitu kan. Tapi di sisi lain ada beberapa desa yang betul-betul ingin semangat memajukan KDMP. Silakan Pak Kadin, nanti dilanjut Pak Iksan. Ya, terima kasih. Jadi kami berharap kepada semua pengurus, pengawas dan juga anggota koperasi serta warga masyarakat di seluruh Kabupaten Grobogan, kami mengharap, kami juga menghimbau agar semuanya bisa bergabung ke dalam koperasi Desa Merah Putih, karena ini betul-betul Pak Prabowo pengen melihat warga masyarakat se-Indonesia itu betul-betul sejahtera. Koperasi Desa Merah Putih ini itu Pak Imam. Jadi saya berharap dengan contoh yang ada di Mangunsari hanya 6 bulan dilaksanakan, ternyata walaupun hanya 4 jutaan Pak Nur ya, misalnya itu sudah menghasilkan 6 bulan sudah menghasilkan. Hanya dari satu unit usaha simpan pinjam, belum dari usaha-usaha yang lain. Ketransparan sudah mulai tumbuh ya. Itu mungkin ada tambahan dari Pak. Ya, mungkin kami menghimbau kepada masyarakat di desa khusus dan kelurahan untuk bisa bersama-sama menjadi anggota koperasi. Karena menjadi anggota koperasi itu salah satu kehormatan, dalam arti itulah kesempatan untuk bisa mensejahterakan. Salah satu contoh misalnya kenapa anggota sejahtera, karena memang tujuan berkoperasi cuma satu, yaitu memajukan kesejahteraan anggota. Salah satu contoh misalnya untuk LPG saja sudah bisa menekan harga di masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan HET sesuai yang diharapkan, tidak dipermainkan dengan adanya kemitraan antara koperasi Desa Merah Putih dengan Pertamina. Kemudian yang kedua, kemarin seperti di Mangunsari itu sudah berjalan unit usaha simpan pinjam. Dengan simpan pinjam diharapkan kita tidak usah rekoso untuk membasmi rentenir atau lintah darat, tapi dengan sendirinya itu akan hilang dengan adanya koperasi Desa Merah Putih. Ya, karena terbukti jasa yang disampaikan oleh anggota ke koperasi itu akan kembali lagi kepada anggota, sehingga memang berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu biasanya bisnis, tapi kalau koperasi itu adalah pelayanan. Kalau ada sisa dibagi bersama. Itu. Ya, pemirsa Jalan TV yang bakal Grobogan, demikian podcast bincang kita dengan Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Grobogan yang didampingi Bapak Nur Iksan selaku Kepala Bidang Penguangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi. Dan cukup menarik bahwa di desa harus optimis dalam menegakkan pronas ini. Jadi masyarakat tidak perlu pesimis kalau koperasi ini nanti manajemennya akan ditetapkan secara rapi ya, secara transparan. Dan mari masyarakat desa berbondong-bondong untuk menjadi anggota koperasi, karena akan menikmati jasa dan SKU dari koperasi. Dan produk-produk juga banyak di sana, termasuk di desa mana tadi Pak Iksan ya? Mangunsari yang sudah berhasil, bahkan sudah mengadakan RAT. Jadi kita tetap semangat ya Pak Adin. Ya, siap. Oke pemirsa, dari ruang Kepala Dinas
Operasi Kabupaten Grobogan. Saya Bang Sulawesi Selatan reporter. Puji dari anak kameramen melaporkan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat bangun desa Nata Kuda.